Andika, mungkin masyarakat masih belum terlalu mengenal seperti apa perkembangan big data di Indonesia. Apalagi di Ya, 2023 dan di 2024 ini, Anda melihat trennya ke arah mana? eh, untuk tahun 2000 mengenai big data sendiri sebenarnya penggunaannya sudah sangat sebenarnya sudah beberapa perusahaan sudah mulai mengadopsi penggunaan big data. Sebenarnya big data itu kan untuk software atau platform yang digunakan untuk decision making. Saat ini perubahan tren penggunaannya yang sebelumnya hanya untuk mendeskripsikan data yang ada dari kumpulan data kemudian dideskripsikan, sekarang sudah mulai menjadi alat yang digunakan untuk support decision making. Jadi bukan hanya deskripsi data tapi sudah mulai menjadi decision making. Dan saat ini pertumbuhannya kita bisa melihat bahwa 2023 cukup positif dan melihat adanya beberapa driver, IDC bisa optimis bahwa kedepannya adopsi juga akan makin meningkat lagi, makin pesat lagi di Indonesia. Baik, dari seluruh sektor bisnis yang ada di Indonesia, sektor apa yang menurut pantauan Anda ini sudah memanfaatkan Ya, penggunaan big data atau persentasenya lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain? iya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa di mana sektor yang menggunakan data paling besar. Kemudian disitulah kita bisa melihat adopsinya makin tinggi. Di saat ini saya bisa bilang IDC menemukan bahwa jasa keuangan itu menjadi salah satu sektor yang pemanfaatan datanya yang tertinggi karena beberapa hal termasuk misalnya aktivitas operasional, kemudian transaksi yang memang membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yaitu software untuk menganalisis pattern, kemudian uh, yang akhirnya menjadi salah satu industri yang paling besar saat ini. Kemudian kita bisa melihat juga yang menarik sebenarnya penggunaan analytics di Indonesia bukan hanya di jasa keuangan ataupun industri-industri besar, saat ini sudah mulai merambah ke small medium enterprises. Kita melihat bahwa platform yang tersedia saat ini juga sudah mulai menyasar ke sana, jadi pemanfaatan beberapa platform bisa menyasar ke small medium enterprises seperti mereka menggunakan untuk cek inventory, kemudian analisis personalisasi layanan dan sebagainya. Jadi sudah mulai merambah ke beberapa sektor, bukan hanya enterprise besar saja saat ini. Baik, kalau dibalik sektor apa yang menurut Anda ini paling minim menggunakan teknologi big data? Untuk yang paling minim saat ini sebenarnya yang masih masih bukan dikatakan minim ya, namun penggunaannya itu masih sedikit, yaitu kita bisa bilang bahwa uh, healthcare termasuk salah satu yang uh, masih belum masih belum memanfaatkan big data analitik dengan sebesar jasa keuangan. Kemudian kita bisa melihat uh, manufaktur, walaupun secara penggunaan data mereka sudah banyak, namun adopsinya masih tidak sebanyak jasa keuangan. Baik, tadi Anda sampaikan healthcare dan manufaktur. Apabila ternyata dua Iya, sektor ini lebih memanfaatkan lagi teknologi big data, Anda lihat potensinya sebesar apa? iya. Sebenarnya berbicara mengenai manufaktur, misalnya manufaktur bisa menggunakan big data analytics dengan cara efisiensi operasional yang nantinya bisa mengatur, katakanlah dengan teknisnya adalah mengatur kapan jadwal produksi, kapan kemudian itu bisa tingkat efisiensinya meningkat, dan itu yang bisa membuat operasional menjadi turun, dan akhirnya penggunaan big data analitik di manufaktur sendiri itu bisa akhirnya meningkatkan revenue dari industri manufaktur. Baik, untuk healthcare sendiri seperti apa? Kalau healthcare sebenarnya masih banyak data pasien. Contoh kecilnya adalah personalisasi layanan dari sebuah rumah sakit yang bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Personalisasi layanan di sini seperti uh, kapan dia harus datang berkunjung lagi untuk cek, yang itu harus bisa dinotifikasi secara otomatis misalnya. Kemudian juga dari sisi operasionalnya juga
itu bisa digunakan dari misalnya untuk healthcare, eh, optimalkan jadwal dari karyawan ataupun dokter yang ada di sana supaya semua hal bisa diatur dengan lebih otomatis. Baik. Menurut pantauan Anda, apa sih tantangan utama sektor-sektor ini belum juga memanfaatkan penggunaan teknologi big data? Sebenarnya sih masalahnya bukan hanya terbatas di industri itu saja, tapi keseluruhan Indonesia. Yang pertama adalah mengenai saya boleh katakan bahwa talent scarcity yang saat ini ada di Indonesia, kita memang sudah sangat masif melakukan uh, pengembangan talent di Indonesia. Namun saat ini kita masih kekurangan talent yang bisa mengoptimalkan teknologi dari data analitik ini. Kemudian sebenarnya ada masalah mengenai mau tidak mau mengenai kondisi ekonomi global itu juga akan berpengaruh di Indonesia yang membuat beberapa perusahaan masih wait and see untuk melakukan investasi terkait dengan apalagi ini mengenai big data analytics, sesuatu yang baru bagi beberapa perusahaan yang uh, mereka belum benar-benar bisa menguasai itu. Jadi masih dengan gabungan kondisi tersebut memang kondisinya masih sangat besar lagi potensi. Bagaimana dari segi investasi? Seberapa besar investasi bagi perusahaan-perusahaan ini untuk bisa mengadopsi teknologi big data? Terutama tadi Anda sampaikan untuk SMI, apakah investasinya cukup besar sehingga bisa mengganggu rantai hingga cost-nya nanti mungkin akan semakin tinggi? Saya tidak bisa menjawab ke berapa investasi yang dilakukan karena itu akan berbeda antara katakanlah satu vendor dengan vendor lainnya. Tapi yang bisa saya katakan bahwa permasalahan juga terjadi ketika kita berbicara data yang sebelumnya disimpan di on-premise kemudian harus dipindahkan atau cloud ketika memang mengharuskan penggunaan big data analytics. Nah, ini yang akhirnya juga akan selain dari harganya atau investasinya, hal teknis atau operasional yang akan terhambat ini yang juga membuat bisa dibilang beberapa perusahaan menjadi sedikit reluctant untuk melakukan investasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau masalah teknis ini mungkin berkaitan dengan tadi yang Anda sampaikan karena talenta digitalnya juga terbatas Iya, begitu. Tapi kalau investasi, iya betul. mungkin Anda boleh sampaikan range-nya saja karena tentunya pasti akan berbeda di setiap sektor ataupun setiap bisnis. Iya. Kembali lagi sebenarnya itu juga melakukan investasi itu juga cakupannya atau scope of work-nya akan berbeda. Jadi harganya juga bisa bervariasi. Katakanlah misalnya hanya menggunakan analytics-nya saja, itu kadang kita bisa mendapatkan saya tidak bisa katakan spesifik angkanya karena akan berbeda. Tapi saya bisa bilang untuk SME lumayan bisa terjangkau. Namun untuk yang full package katakanlah seperti itu bisa harganya bisa lumayan untuk beberapa enterprise. Baik, apakah range harga ini juga mempengaruhi service yang bisa didapatkan setiap bisnis tersebut dan apakah ini nantinya akan mempengaruhi efisiensi perusahaan dari data yang harganya mungkin paling minim? Iya, sebenarnya tentu saja kan berpengaruh ya. Berpengaruh ketika katakanlah salah satu untuk fitur yang paling sederhana untuk visualisasi misalnya ya, itu juga eh, itu akan didapatkan return yaitu dengan mudah ketika misalnya SME melakukan investasi ya, dengan analytics dengan menginvestasikan produk visualisasi misalnya itu tentu saja akan ada returnnya dengan setidak-tidaknya mereka bisa menampilkan data operasional, sales dan sebagainya yang kemudian juga bisa membuat mereka bisa bertindak atas data yang mereka punya. Kemudian ketika kita meningkat lagi katakanlah untuk investasi perusahaan besar itu juga akan berpengaruh ketika migrasi datanya akan kemudian dibantu juga oleh beberapa pihak-pihak ketiga, kemudian datanya kemudian juga uh, ada backup ketika ada permasalahan. Jadi itu akan berbeda antara satu
ketika kita mengambil investasi fitur-fitur yang biasa sampai dengan fitur yang bukan fitur, kemudian yang investasi yang besar yang harus melibatkan banyak pihak. Baik, untuk keamanannya sendiri seperti apa? Iya, ini agak menarik sebenarnya mengenai keamanan karena kita punya yang namanya di tahun 2022 pemerintah juga sudah mulai menginisiasi PDP Law atau Personal Data Protection yang kemudian juga harus di-comply ke semua software provider, dan ini membuat mau tidak mau beberapa perusahaan software provider ini harus comply dengan itu yang akhirnya keamanannya sendiri akan menjadi lebih terjaga saat ini untuk comply karena sebelumnya memang peraturannya masih belum ada yang secara spesifik mengenai keamanan data misalnya ya, dan sekarang sudah diatur ke depannya dan ini akan efektif kalau tidak salah di tahun ini, jadi kita optimis untuk keamanan datanya akan menjadi lebih baik.